Ketika ada berita hoax ini kan jangan di-share sebetulnya gitu ya, harusnya tabayun lah gitu. Itu yang menjadi PR kita, apa yang sebetulnya masalah bangsa ini, apa yang sebetulnya masalah daerah ini, bagaimana pemimpin itu sudah menciptakan visi misi dan sebagainya. Jadi diseminasi visi misi ke masyarakat itu ya benar-benar mereka menjadi pertimbangan. Semua punya ambisi dan boleh berambisi, tapi yang bisa membedakan orang baik tidak baik itu bagaimana dia mendapatkan ambisinya kan. Nah, saking berambisinya melakukan segala cara, ini yang nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemilihan umum sebentar lagi. Ada calon presiden dari berbagai macam koalisi nanti yang akan bertempur memperebutkan pengaruh di ruang-ruang publik. Ada calon anggota dewan pusat, provinsi, dan daerah juga yang akan berebut pengaruh di ruang publik. Ruang publik menjadi sangat bising dengan hingar-bingar berbagai pernak-pernik dalam pemilihan umum. Kita ingat, di 5 tahun yang lalu kita pernah mengalami satu situasi yang sangat tidak nyaman. Kita akan membahas soal peluang dan kemungkinan terjadinya narasi politik identitas yang membelah anak bangsa, yang membelah saudara, yang membelah tetangga di antara kita dengan para narasumber. Bersama kami ada Pak Demi Hamzah, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang juga calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Oke. Lalu bersama saya juga ada Pak Denny Daelani, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang akan mencalonkan juga di Insya Allah partai yang sama. Lalu bersama kami kehadiran beda. Oh, itu dari PDI Perjuangan, ini dari Gerindra. Oke. Satu lagi non partai, ada pegiat aktivis politik yang selalu menyuarakan narasi kebangsaan, yaitu Kang Fahmi dari Ketua PC Ansor Kabupaten Tasikmalaya. Sebelum bertanya ke bapak-bapak, saya bertanya dulu ke Kang Fahmi. Bagaimana fakta hari ini? Ini kan kalau Pilpres itu udah rame-rame nih, calon gitu ya. Narasi-narasi itu bagaimana? Ya, kalau melihat fakta hari ini ya mungkin sudah agak teduh ya Kang Muhadjir, bahwa politik identitas ini mudah-mudahan ke depan bisa tidak terlalu mempengaruhi ruang-ruang pemilu gitu ya, karena ini sangat, ketika kemarin ya, pemilu kemarin mungkin awalnya dari pemilu Jakarta itu ya, pilkada Jakarta yang sangat heboh itu, yang sangat keras itu ya, ternyata juga berpengaruh terhadap daerah, karena tahapan pemilu kada itu juga berlangsung di daerah pada saat itu ya. Pasca pemilu Jakarta ada Pilgub Jabar 2018, ada juga Pileg, selanjutnya ada juga Pilpres. Nah, itu kan sangat membebani, tetapi hari ini ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu ya, walaupun riak itu juga selalu dimunculkan oleh beberapa pihak gitu ya, narasi-narasi tentang identitas, apalagi atas nama agama gitu ya, yang itu menjadi jualan yang sangat laku gitu dalam proses politik pemilu itu gitu ya, untuk meraih raupan suara. Tapi saya kira mudah-mudahan situasi para tokoh bangsa gitu ya, para ketua umum partai yang hari ini juga sama-sama menolak politik identitas itu juga bisa menjadi hal, bisa mengantisipasi lah proses selanjutnya di 2024, bahwa politik identitas ini tidak menjadi salah satu beban ya bagi pemilu, karena ini adalah, pemilu itu adalah prosedur ya yang harus dilewati lah setiap 5 tahun sekali gitu ya, untuk memilih
keterwakilan kita untuk memilih calon pemimpin kita. Jadi ya fakta hari ini saya kira tensinya agak tidak turun. Ya, karena itu dipengaruhi oleh tahapan pilkada DKI yang agak kenceng gitu kan. Ada partai penista agama lah, ada isu PKI. Ada doa Bu Neno Warisman itu yang sangat heboh gitu itunya. Dan itu Nanti lihat doanya seperti apa. Kita tidak dikabul. Ada hoax yang lain yang ya maksud saya kira identitas ini yang paling penting itu adalah ujaran kebencian dan berita bohong gitu. Ya kalau semua soal identitas ini saya kira Pak Kang Demi, Kang Den ini punya identitas lah gitu, lahir baik identitas biologis maupun ideologis lah, kira-kira itu saya kira tidak apa-apa kalau itu menjadi kebanggaan dari antara para calon gitu ya, itu dikemukakan baik itu ideologi partainya gitu ya, program kerja partai, saya kira itu menjadi pembelajaran ya bagi pemilih gitu ya untuk menentukan pilihannya nanti di saatnya pemilu gitu. Kalau soal Ansor kan sangat konsen dengan persoalan ini ya, karena Ansor itu mengusung gagasan tentang pluralitas, ya penghormatan terhadap orang yang berbeda agama, kaum mayoritas, minoritas, kaum minoritas dan sebagainya. Sekarang ada nggak bibit-bibitnya? Ya kalau bibit-bibitnya itu kan ya hari ini saya kira semuanya kalau warga bangsa bisa lah mengikuti pemilu gitu ya. Itu kan terlihat dalam rekrutmen misalnya di partai politik untuk tingkat daerah, legislatif itu sudah mulai gitu ya Kak. Nah ini kan tinggal nunggu nuansa pilpresnya mau seperti apa gitu ya. Tapi kalau melihat suasana pembangunan pilpres hari ini ya cukup sejuk lah gitu ya. Apalagi PDI sama Demokrat udah ketemu Ya gitu ya, cukup sudah diminimalisir lah kira-kira gitu. Karena kan politik identitas ini sangat kemarin itu sangat membebani lah proses pemilu itu, sehingga ketika terjadi rekonsiliasi juga kan akhirnya dicurigai juga yang ikut rekonsiliasi juga gitu ya, kasihan jadi korban juga, padahal kan mungkin tokoh bangsa ini juga memikirkan kepentingan bangsanya gitu ya, untuk bergabung gitu, jadi tidak ada yang kalah menang ya gitu ya, walaupun faktanya harus ada yang kalah dan menang gitu dalam setiap pemilu, tapi rekonsiliasi ini agak tersusun rapi lah gitu ya, sehingga suasana kesininya juga agak sudah menjadi pembelajaran mungkin bagi para pimpinan partai politik di tingkat nasional untuk menciptakan kesejukan dulu gitu sebelum mereka bertarung lah kira-kira gitu. Ya ini fakta yang hari ini mudah-mudahan bisa terjaga gitu ya, karena pembentukan kekuasaan ini harus memakai suasana yang sejuk juga. Berarti dipastikan besok tidak ada cebong dan kampret. Ya mungkin mudah-mudahan sampai sana gitu. Ganti. Ya kalau ada ya itu kan diwarnai dulu, biasanya ada prakondisi dulu biasanya gitu ya. Apa riak-riaknya kan gitu kelihatan. Tetapi hari ini kan mungkin sudah mulai diantisipasi gitu ya. Karena itu sangat merugikan. Ya kita tahu lah faktanya bahwa pengamanan Pilkada Jakarta itu kan sangat membebani keuangan negara juga kan gitu. Pasca itu juga sama kan gitu ya, ke daerah gitu kan ya. Ada apa-apa di Jakarta, di daerah juga ada yang ikut-ikutan biasanya kan gitu ya. Kalau misalnya pada Jumat demo di daerah juga suka ada yang pada Jumat demo gitu, pada sholat Jumat demo kan gitu kan. Jadi itu kan menjadi suasana yang saya kira tidak masyarakat ini dibawa tegang lah gitu ya. Itu padahal pemilu itu prosedur tadi gitu ya harus dilewati, harus dituntaskan gitu ya. Tetapi ruang-ruang yang lainnya itu kegiatan-kegiatan di luar itu gitu ya, itu yang melakukan politik identitas itu kan biasanya melebar gitu Kang Muhadjir gitu. Ya kalau di Tasik saya kira banyak juga ya masyarakat yang ikut-ikutan sih sebetulnya gitu, tidak, ternyata kan hari ini kan tidak. Lebih ke follower ya, pemilu tren. Ya mencoba ini ya, biasanya mencoba mudah-mudahan ada manfaatnya, tetapi nggak ada gitu kan. Oke, ngomong-ngomong rekonsiliasi kan partainya Pak Denny Dailani pertama yang melakukan rekonsiliasi ya.
pasca 0102 cebong kampret itu. Iya. Gimana Pak Deddy? Oke. Jadi memang salah satu alasan Pak Prabowo gitu kan untuk melakukan rekonsiliasi gitu. Salah satu alasannya itu ya memang tidak ingin bangsa ini terpecah. Tidak ingin bangsa ini terpolarisasi gitu. Makanya dengan pemikiran yang panjang gitu kan. Akhirnya bersedia bergabung dengan kabinet Jokowi gitu kan, bersama-sama untuk membangun dan bersatu. Dan kita patut mengapresiasi pasca bergabungnya Pak Prabowo membantu Pak Jokowi di kabinet gitu. Ya buktinya Indonesia berhasil mengalami beberapa krisis gitu. Ada lompatan kemajuan yang jelas, karena kondisi politik sangat stabil ya. Kondisi politik sangat stabil. Salah satu contoh misalnya ketika kita dilanda COVID gitu. Itu semuanya bersatu, semua pihak, semua elemen, semua unsur, semuanya bersatu bagaimana caranya menuntaskan COVID ini dengan baik. Bayangkan kalau misalnya waktu itu masih terpecah belah, mungkin otokritik terhadap pemerintahnya sangat luar biasa, sangat dahsyat. Tapi ya kembali lagi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sudah berhasil menunjukkan bahwa mereka memberikan contoh ya membangun negara ini memang harus dengan cara bersama-sama. Sehingga masyarakat juga sudah nggak ada tuh kepikiran bahwa ternyata Pak Prabowo itu dulu adalah rivalnya Pak Jokowi. Sekarang udah nggak pikiran ke situ. Dan satu hal lagi Pak Prabowo itu juga kita udah lihat berhasil menunjukkan bahwa beliau telah membuktikan bahwa awalnya memang diprediksi ini bagaimana ini calon dulu yang awalnya rival gitu kan, nanti akan ada visi misi menteri berbeda dengan presiden, tapi kan faktanya enggak. Faktanya Prabowo benar-benar menunjukkan bahwa seorang menteri profesional membantu presiden, kemudian juga terlihat bagaimana mereka mesra-mesra saja dan sebagainya. Jadi menurut saya itulah yang harus kita contoh, dan saya meyakini gitu terhadap pemilu 2024 ini ya sepertinya gitu tidak akan terjadi polarisasi. Kalaupun ada riak-riak itu, saya yakin elit-elit politik di atas termasuk kita di daerah juga ya tentunya bisa meredam dan bisa mengantisipasi hal itu, karena sudah tidak ada yang isu-isu yang harus dibangun secara identitas gitu. Karena nggak ada. Ya walaupun misalnya saya kasih contoh ya, awalnya kemarin dari 3 capres itu misalnya ada yang disebut pro pemerintahan, yang satu lagi antitesa dari pemerintahan gitu. Jadi sekarang mungkin semangatnya sama gitu. Semangatnya sama, bagaimana caranya meneruskan pemerintahan yang sekarang gitu kan untuk menjadi lebih baik, sehingga Indonesia 2029 sesuai dengan visi misi pemerintah juga, bagaimana bonus demografi ini nanti bisa terlaksana. Itu menurut saya. Oke. Pak Demi, gimana Pak? Iya. Yang pertama saya koreksi sedikit bahwa inisiasi rekonsiliasi awal itu kan justru kita sadar betul bahwa rekonsiliasi ini penting. Maka Pak Jokowi sebagai pemenang waktu itu datanglah ke Pak Prabowo kan. Memang etikanya begitu. Dan itu menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik, negarawan. Dan Bapak Prabowo juga menunjukkan sikap yang sama. Dia menerima dengan satria kekalahannya, kemudian malah sekarang membantu pemerintahan Pak Jokowi. Nah, ini kan contoh bagus. Tapi kalau bicara tentang politik identitas, ini kan awal mulanya sebenarnya rame hingar-bingar tuh karena media. Medianya apa? Karena kita masuk kepada era baru kan, era dunia digital. Kalau nggak ada itu nggak ada. Dulu zaman 2000 Pilpres sebelumnya, ketika belum rame IG, Facebook, WA, nggak ada itu yang cabong sama kampret, iya kan? Pilpres pertama Pak SBY yang pemilihan langsung tidak mendengar itu kita. Isu-isu itu berkembang pesat, kemudian menjadi sebuah virus, wabah di negara ini karena ada medianya.
Nah, waktu itu media itu tidak tercover, tidak terantisipasi oleh satu regulasi. Sehingga yang namanya dunia alam maya netizen ini, republik netizen ini menjadi republik yang menentukan, republik yang nyata gitu loh akhirnya. Ngeri kan? Nah, kemudian tentu ini ada, kita bilang itu sebuah kejahatan. Saya tidak mau menuduh produsennya siapa, tapi jelas pasti ada yang diuntungkan, Pak. Seperti hari ini, ada yang diuntungkan oleh isu perpecahan, pertikaiannya antara 0102. Yang paling diuntungkan kan ada gitu loh. Salah satu pihak yang sangat menggunakan konflik ini menjadi konsolidasi bagi mereka. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi sebenarnya Nahdlatul Ulama sendiri ketika kepemimpinan ketua PBNU yang baru di awal sudah jelas bahwa ketua PBNU atau Nahdlatul Ulama ini menolak keras politik identitas, ya kan begitu. Jadi kalau Ansor ya harus Saminah wa Atona dengan keputusan PBNU, ya kan. Dan memang betul hari ini politik identitas itu sudah memporak-porandakan keutuhan bangsa gitu loh. Kan pemilu yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang gembira, pesta yang gembira, kemudian menjadi sebuah hal yang mencekam, ya kan. Ada teror yang menakutkan, ancaman-ancaman, ya kan begitu. Tapi sekarang sudah landai, alhamdulillah. Karena satu pertama yaitu pemimpinnya sudah menunjukkan sikap negarawan ya. Negarawan, terbangun sebuah kebersamaan, tidak lagi dipertajam friksi-friksinya gitu. Sekarang kan sudah cair. Bagaimana kita melihat Mbak Puan mau sumping sowan ke Pak Agus, ya kan? Ini juga sebuah sikap negarawan juga, dan PD Perjuangan tentu sebagai partai nasionalis yang ingin bangsa ini tidak berpikir hanya urusan satu suku, satu agama, tapi kita bicara kebangsaan. Kita akan terus memberikan contoh-contoh kebangsaan kepada Republik, kepada rakyat gitu. Maka dari itu, menurut saya gini, yang pertama regulasi ini harus diperketat. Undang-Undang 32 tentang penyiaran harus sudah memasukkan pengawasan komisi penyiaran itu masuk ke media sosial. Tidak lagi ke media penyiaran yang TV, radio, enggak. Tapi justru yang paling bahaya itu di media sosial. Di YouTube, di Facebook, di IG, di Twitter, di TikTok. Yang hari ini oleh Undang-Undang 32 tidak masuk ranah pengawasan penyiaran. Ini masih hutan rimba. Artinya masih ada celah hukum bagi pelaku-pelaku, dan Undang-Undang ITE juga belum begitu efektif. Gitu loh. Kami di PDI Perjuangan sudah sering melakukan pelaporan terhadap pelaku hoax di Kabupaten Tasik, ya. Dan itu kita maafkan akhirnya. Tidak kita penjarakan, kalau mau dipenjarakan ya. Tapi buat apa? Kita kan anak bangsa. Ini sebenarnya kita ingin memberi contoh bahwa hukum tetap harus dijunjung tinggi, efek jerahnya ada, dan bercontoh yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Tapi yang paling mengerikan, lucunya datang dari kelompok-kelompok yang intelektualnya tinggi. Kaget saya, loh kok kamu bisa meng-share ini? Dan karena dia dapat dari orang, di lagi, kan lucu. Jadi ini tugas kita ya, tugas Ansor, tugas partai, tugas politisi, buat bersama-sama, termasuk tugas lembaga penyiaran untuk lebih selektif terhadap beberapa konten-konten yang negatif. Jadi saya pikir ini harus dilawan bersama-sama. Dan saya kira yang duduk di sini musuhnya pencipta hoax semua, ya kan? Iya. Maksudnya Bapak mau bilang ke saya harusnya ada yang pencipta hoax. Iya. Kita cari sebenarnya siapa itu. Cuma aku tanya saha gitu. Yang jelas bukan kita aja. Baik, saya ngomong dalam konteks yang lebih kecil ya, dalam konteks daerah. Tadi
Kalau undang-undang kan jelas ada, gitu ya. Kontrol ini kan tidak bisa dilakukan ansih pencegahan itu oleh tindakan hukum, karena hukum itu di akhir lah ya, gitu. Cuma mungkin ini ada usulan mungkin dari Anto seperti apa? Kebetulan ini Komisi 1 nih. Ya, Seperti apa bentuk pencegahan yang mesti dilakukan tentunya. Itu yang jadi sangat penting karena sorry to say bahwa faktanya memang ada. Masih ada di penyebaran berita-berita bohong yang tidak rasional itu. Nanti kalau terlalu kenceng dihalangin juga nanti disangka dituduhnya membunuh kebebasan berbicara dan berpendapat. Itu membunuh demokrasi gitu kan. Seperti itu kan. Ya kalau menurut saya ya peran pemerintah daerah ya khususnya ya kalau tadi di sisi regulasi masih belum semuanya tercover ya saya kira pembelajaran ya Kang Muhadjir ya. Pemerintah daerah harus menyiapkan program-program gitu ya tentang literasi digital gitu ya. Yang itu harus menjadi sebuah gerakan gitu ya Kang Denny ini ya, bahwa pemerintah daerah juga harus menyiapkan langkah-langkah strategis untuk literasi digital ini karena kan tadi kalau kata Kang Demi bahwa dulu itu kalau sebelum ada medsos saya kira politik identitas ini hanya menjadi pembicaraan lah gitu ya. Tidak menjadi ruang perdebatan di publik karena tidak ada medianya gitu ya. Jadi kalau medsos hari ini kan tidak bisa ditolak juga gitu ya. Semuanya juga orang punya medsos, pakai medsos gitu ya. Nah ini kan perlu pendidikan lah gitu ya, perlu pembelajaran gitu ya bagi kita semua gitu ya, khususnya masyarakat gitu ya, agar bisa mencegah tadi bagaimana menanggulangi berita hoax gitu ya, bagaimana tadi mekanisme ketika ada berita hoax ini kan jangan di-share sebetulnya gitu ya, harusnya tabayun lah gitu ya. Kalau bahasa agama itu kan harusnya ditabayunkan dulu. Ya kalau kita sebagai organisasi gitu ya, sebagai perangkat kepemudaan gitu ya di Kabupaten Tasikmalaya selalu melakukan pembelajaran itu gitu ya. Ketika kemarin di medsos itu kita pun sama gitu ya, terserang gitu karena concern tadi di wilayah kebangsaan gitu ya, kemanusiaan, terus di dalam perbedaan gitu ya. Maka kita juga disebut kelompok yang misalnya tidak bersyariat misalnya kan gitu kan. Padahal tugas padahal tugas kita ya gitu di organisasi kita jelas di Ansor itu ya adalah menjaga, melestarikan dan menjaga syariat Islam ahli sunnah wal jamaah gitu kan. Ya, teman-teman di Komisi 1. Ya sebetulnya saya tadi belum masuk ke masalah ranah politik identitas ya. Justru sebetulnya ini yang jadi PR kita. Karena pemaknaan politik identitas itu kan sebetulnya beragam. Ya, beberapa kelompok menyatakan tidak setuju. Tapi ada juga yang sudah terang-terangan gitu kan, partai politik dan lainnya mereka menggunakan politik identitas sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Sebut saja Partai Umat gitu. Misalnya. Ya. Tapi kan kita juga lihat terang-terangan kan Amin Rais itu bilang kalau politik identitas itu ya tidak apa-apa gitu. Betul. Nah kemudian juga terakhir saya sepakat sebetulnya dengan pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD gitu kan, yang sebetulnya politik identitas itu sah-sah saja selama tidak menjatuhkan kelompok tertentu. Itu cuman memang sebetulnya kita sudah sanggup atau belum untuk masuk ke ranah itu. Gitu. Karena kan kita pemahaman dan pemaknaannya kan ini masih berbeda. Ketika ada seseorang entah itu calon atau caleg gitu kan, capres atau caleg menyatakan bahwa dia didukung oleh satu kelompok tertentu, didukung oleh satu etnis tertentu misalnya gitu kan, ada nggak jaminan misalnya kalau di bawahnya itu menjamin tidak akan membanding-bandingkan dengan kelompok yang lainnya, gitu kan? Ada nggak jaminan misalnya tidak akan menjatuhkan kelompok yang lainnya? Itu yang akan menurut saya yang harus jadi PR kita bersama gitu. Makanya mungkin alasan beberapa kelompok yang menyatakan udahlah jangan ada politik identitas karena memang mungkin di masyarakat di bawahnya belum belum bisa memaknainya secara komprehensif. Politik identitas sama identitas politik itu beda. Nah Bang, gini, harusnya kita bikin istilahnya jangan terlalu halus juga.
Kalau masih kita ini kan bangsanya bangsa yang malu-malu, canggung-canggung kan masih begitu. Iya. Ya kan, ini kultur. Makanya bias juga Nah bahasanya. artinya gini, persoalan kita ini kan gimana? Ini udah kita anggap kejahatan, tapi bahasanya malu-malu. Nah justru hari ini kita rubah namanya. Jangan politik identitas harusnya. Ya udah ini pemicu fitnator ya. Jadi harus ada julukan atau redaksi yang memang menghukum juga pelaku itu. Ya kayak koruptor kan ngeri itu melihatnya. Mau dibikin kayak gitu. Dari istilah aja mereka sudah males di apa namanya disebut itu. Nah, Lebih kepada isu sara lah. ya udah gitu. Dia itu pembelah bangsa gitu kan. Politik pembelah bangsa udah begitu aja kan lebih konkret. Nah jadi kan, siapa yang mau dibilang membelah bangsa kan nggak mau. Makanya harus dibuat satu redaksi yang juga membuat mereka takut untuk melakukan itu. Kayak jangan sampai mereka sendiri melakukan membuat redaksi-redaksi ke yang dituju itu kan keras-keras kan. Kafir lah, Iya. tadi itu apa? Anti syariat. Nah itu politik identitas. Itu politik identitas tuh kafir gitu kan. Jangan memilih kafir Nah, itu contoh. kan kenapa namanya politik identitas? Ada yang lebih keras dari itu kan namanya. Masih lembut, masih bias. Masih bias. Iya, sebenarnya. Harusnya gimana? Iya, menurut saya harus ada. Tadi setuju gitu kan. Ada bahasa yang lebih jelas. Yang dimaksud politik identitas itu seperti apa, gitu kan? Kan ini bias juga, kelompok ini pandangannya seperti ini, kelompok lain pandangannya seperti ini gitu kan. Kalau menurut saya ya politik identitas itu apakah dalam demokrasi ini kan sebetulnya ya sah-sah saja tadi kan, karena bagaimanapun juga karena kita terdiri dari berbagai suku gitu kan, agama dan sebagainya. Ya otomatis berbagai suku agama ini kan mereka punya aspirasi masing-masing, aspirasi tersendiri. Selama aspirasi mereka itu ya tidak bertentangan, tidak menyudutkan kelompok lain, gitu kan. Ya kan sudah kewajiban dari calon pemimpin gitu kan, atau calon wakil rakyat gitu kan untuk menampung aspirasinya itu, gitu kan. Jadi wajar saja kalau saya nggak tahu lah tadi Bang Muhadjir bilang itu identitas politik bukan politik identitas, dibolak-balik juga ya menurut saya sih tetap rumit Kalau aja. Kang Fahmi kan identitas politiknya adalah tuh lama gitu. Itu identitas politik. Oh, gitu ya. Tapi kalau politisasi identitas beda loh. Nggak, Beda. Ya. Gini kan. Sebenarnya munculnya ini juga ada ketidakrelaan ketika PDI berkuasa. Sebenarnya. Soalnya begini. Sampai kemarin Kok jadi tidak rela PDI berkuasa gimana? terlihat begini terlihatnya begini. Pak Denny udah nerima. Bukan Pak Denny ini Mas. Saya nggak bisa Pak Denny. Orang yang bikin hoax. Orang yang bikin hoax kan Pak Denny nggak bikin Pak Denny. Ya wajar. Nah, ada ketidakrelaan. Artinya gini, bagi saya mereka itu sebenarnya adalah pengkhianat cita-cita bangsa. Mereka itu kenapa? Karena coba diinventarisir. Kebanyakan para produsen atau para penyebar hoax itu dari redaksi-redaksi di medsosnya, mereka justru selalu diskreditkan nasionalis. Mereka menggiring-giring bahwa Pancasila ini harus diganti, kan begitu. Nah indikasi ini mayoritas ya, nggak semua tapi mayoritas mereka itu yang diserang itu ideologi, benar nggak? Yang diserang itu ini kafir, nah Anti-Islam. anti-Islam. Kenapa harus Islam? Kenapa harus dijauhkan dengan Islam gitu? Kan ada upaya menjauhkan itu. Terakhir saya melaporkan, saya nggak mau bilang, salah satu anggota Ormas sebelum pas Pak Ganjar diperintahkan partai untuk mencalonkan diri, rame di grup bahwa Ibu Ketua Umum tidak merasa takut kehilangan dukungan. Kapan ya? Nah ini kan ada indikasi mereka memang sengaja gitu. Kenapa PDI ingin dijauhkan dengan Islam? Padahal pemilih PDI itu mayoritas Islam, ya kan? Artinya sebenarnya penduduk Republik ini yang mayoritas Islam ini juga support sama PDI Perjuangan. Nah ini kan
jadi politis banget gitu loh. Nah itu maksudnya politik identitas. Identitas politiknya kan masing-masing udah punya. Ada. Iya. Mungkin saya masuk lah Kang ya. Ketika soal kekuasaan itu kan menjadi hingar-bingar gitu ya. Tadi juga Kang Lemi menyatakan bahwa ada ketidakrelaan misalnya sebuah kelompok untuk dipimpin oleh salah satu partai. Tapi saya kira ke depan ini juga semuanya harus terevaluasi gitu ya Kang ya, dari tahapan pembentukan kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan gitu kan, termasuk juga pengawasan kekuasaan ini juga harus sebetulnya suasananya tetap harus terjaga. Mungkin saja kelompok-kelompok mereka ini kan produsen hoax itu ya, atau produsen ujaran kebencian juga pabrik itu masih memproduksi itu karena mungkin masih ada celah gitu, masih ada hal-hal yang misalnya ruang-ruang dalam pemerintahan ini ketika berkuasa ini seseorang ini masih ada kritik gitu yang harus dikritik. Tapi walaupun kita menggarisbawahinya tidak hoax ya, tidak, kalau kritik kan boleh gitu kan ya. Ya kami kan kalau ya kita juga kan sebetulnya selalu menyuarakan kritik itu kepada pemerintah. Tetapi ketika kita punya data, punya fakta gitu kan, punya itu kan bisa ada salurannya gitu kan, tidak menyebar hoax tadi, tidak menyebar kebencian gitu kan. Saya kira itu ada fasilitasnya di negara gitu kan gitu ya. Jadi saya kira mumpung ada partai politik di sini ya, senior kita ini gitu ya. Jadi sebetulnya kalau sudah berkuasa pun harus hati-hati gitu ya. Nanti juga kan masih ada gitu ya, misalnya kebijakan-kebijakan yang misalnya belum dimengerti oleh masyarakat gitu kan, belum tersampaikan baik ke masyarakat misalnya gitu, atau statement politik misalnya gitu kan dari para pimpinan nasionalnya gitu, itu bisa digoreng kan gitu ya, biasanya kan gitu. Nah ini kan juga sebetulnya sih kalau metode pembelajarannya bagus gitu ya. Jadi kadar-kadar partai politik juga harus bisa menjawab kan gitu ya kan. Tidak gitu ya kan, gitu harusnya gitu kan gitu ya. Ya itu kan perdebatan yang bagus sebetulnya ketika misalnya ada kebijakan atau ada statement, ada apa gitu ya, yang misalnya kontroversial gitu ya. Ya kita kan kalau di NU biasa gitu kan ya. Dulu itu kan kalau masih ada almarhum Abdullah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang kontroversial statement itu kan kita biasa menjelaskan, terbiasa menggali gitu, apa sih yang disampaikan oleh Pak Kiai Gus Dur ini gitu kan gitu ya, untuk mencoba mencerdaskan. Nah itu kan kalau di dalam tradisi NU sebetulnya biasa-biasa saja gitu, karena NU gitu ya, generasi muda NU tentu sudah melewati fase-fase itu gitu. Oke, saya ke konklusi ya. Ada nggak sih upaya pencegahan supaya ini tidak terjadi lagi? Secara formil tentunya di DPRD dari kalau saya sih meyakini ya 2019 kemarin itu bangsa kita sudah belajar banyak, sudah capek ya. sudah belajar banyak lah bagaimana panasnya suhu kompetisi politik gitu kan, terus juga medsos dan sebagainya gitu. Karena memang tadi kalau kata Kang Demi ya pertama kali era digital, bukan pertama kali, cuma memang lagi boomingnya di situ gitu kan, era digital, politik masuk ke era digital gitu. Nah pengalaman-pengalaman itu saya pikir ini menjadi evaluasi juga gitu kan untuk pemangku kebijakan. Secara regulasi kan sudah jelas ada yang mengatur gitu. Tinggal kembali lagi kepada si perilaku pemilih, kepada masyarakatnya. Disinilah dibutuhkan pemahaman bagaimana supaya menjadi pemilih yang cerdas gitu. Bagaimana pemilih yang cerdas ya tentunya mempertimbangkan pilihannya itu tentunya berdasarkan ide, gagasan, narasi dan sebagainya. Cuman pertanyaannya kan sekarang di atasnya sendiri sudah membangun ke arah sana atau belum? Kan itu yang menjadi PR kita. Apa yang sebetulnya masalah bangsa ini? Apa yang sebetulnya masalah daerah ini? Bagaimana pemimpin itu sudah menciptakan visi misi dan sebagainya. Jadi diseminasi visi misi ke masyarakat itu ya benar-benar mereka menjadi pertimbangan, bukan hanya sebatas fan-fanan gitu loh. Pokoknya nggak sekali AA gitu kan, nggak dukung iya gitu kan, bubukna gitu. Seperti itu lagi gitu kan. Oke lah kalau dalam bola. Tapi kan di partai politik pengennya kan gitu pendukungnya sebubuknya kan. Oh iya, kalau di PDI itu ada istilah apa?
Kalau di PDI itu biar gepeng sama banteng. Nggak boleh kepeng, harus tetap pandai. Kalau militansi itu wajib, dimanapun juga harus menurut saya. Cuman, ya tetap aja jangan sampai fanatik ini gitu kan, mendiskreditkan yang lainnya itu saja gitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai pendukung, ya sudah, kita kampanyekan saja visi misi yang jelas gitu loh. Jadi tidak ada istilahnya dukung ini karena alasan ini, itu makiki. Jadi tidak bicara seperti itu lagi. Oke. Itu. Oke, Pak Demi. Ya, jadi Terakhir. sebenarnya perilaku mereka itu kan awalnya pendukung ya, support gitu. Karena mereka sudah tidak bisa lagi menyerang lewat hal-hal yang lain, maka mereka membuat hal-hal sendiri yang itu bohong. Kan sulit, kan gitu. Kalau orang itu semua punya ambisi dan boleh berambisi, tapi yang bisa membedakan orang baik tidak baik itu bagaimana dia mendapatkan ambisinya kan. Nah, saking berambisinya melakukan segala cara, ini yang nggak boleh. Jadi menurut saya medianya ini antisipasinya harus diawasi, karena medianya kan itu. Bawaslu ngurusin kayak gini. Nah, kan ada undang-undang ITE. Kewenangan Bawaslu juga sangat terbatas. Kewenangan polisi juga sangat terbatas. Karena undang-undang ITE ini juga repotnya tidak bisa menyentuh produsen kadang-kadang. Penyebar yang kebanyakan menjadi korban, menjadi tersangka. Nah, saking ini sudah sangat sebarannya cepat di dunia digital itu, maka para produsen itu sudah, mereka itu orang-orang yang sudah berhitung dan aman. Mungkin mereka bikin di sini, dia selesai di sini, dia ganti akun, jadi itu kan pasti ada sampai sekarang. Mereka itu ada. Artinya kepolisian, kemudian semua elemen yang ada termasuk pemerintah daerah itu harus bersama-sama. Dan Kabupaten Tasik saya kira sudah melakukan itu. Pak Bupati dengan Kesbangponnya sudah membuat satu kebijakan dan beberapa program yang intinya adalah yang pertama tentang Wawasan kebangsaan. Sekarang kita Komisi 1 lagi bikin perda penguatan ideologi Pancasila. Ini kan upaya salah satunya untuk melakukan itu. Nah, maksudnya gini, literasi yang digital yang dimaksud tadi itu juga beberapa pihak gencar melaksanakannya. KPID Jawa Barat juga saya kira aktif. Tapi hari ini keterbatasan kewenangan mereka itu membuat juga jadi rigid. Coba kalau ada gerakan atau ada will dari pemerintah pusat atau DPR RI untuk merubah segera Undang-Undang 32 tentang penyiaran tahun 2022 agar segera direvisi, kemudian memasukkan media sosial menjadi salah satu media pengawasan penyiaran yang bisa diawasi oleh lembaga penyiaran, itu saya kira akan menambah efektivitas ini pengawasan terkait hoax gitu. Selain juga harus ada regulasi yang membuat jerak gitu loh. Tidak, ini itu bukan sebuah hal yang biasa, ini luar biasa dan ini musuh bangsa gitu loh. Bangsa ini bisa selesai kalau ini masih begini. Dan jangan landai-landai. Landai ini sekarang, nanti lihat. Lihat loh sebentar lagi. Oktober ini pas DCT ini udah mulai itu Hokok. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Demi, Pak Denny Dailani dan Pak Fahmi. Demokrasi berbicara kebebasan. Kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan untuk menyampaikan kritik dan saran kepada siapapun. Orang memiliki kebebasan dengan batas-batas tertentu, tidak menyakiti dan tidak melanggar hukum tentu. Sebagai masyarakat tentu kita membutuhkan pemilu yang lebih mencerdaskan. Kita tidak mau dipecah belah. Tentu saja kontrol di antara kita menjadi sangat penting. Tanpa kontrol masyarakat sendiri, kita harus malu dengan komitmen mereka, partai politik yang sudah siap, yang sudah jelas
tidak akan melakukan menyebarkan fitnah dan hoax di tengah persaingan politik ini. Kontrol dari masyarakat adalah yang utama. Bijaklah menggunakan media sosial, bijaklah memahami dan meresapi, memaknai berbagai konten yang berseliweran, yang diproduksi jelas untuk kepentingan yang mereka buat. Insya Allah pemilu ke depan lebih damai dan lebih baik. Amin. Kita ketemu lagi di perspektif episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.